Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat ngasyik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan program ini ngaji singkat ngasyik memberikan manfaat, kita semakin semangat khususnya dalam tilawatil Quran, antar bata-bata semakin semangat untuk lancar, yang sudah lancar semakin semangat untuk mengamalkan, menghafal, mengkaji dan lain sebagainya, sehingga kita makin cinta pada Al-Quran, semakin rindu kalau kita tidak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, memberikan kita kekuatan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngasyik yang dirahmati Allah, barangkali di antara kita masih ada yang jika sholat setelah membaca Al-Fatihah kemudian hanya membaca sekedar surat-surat pendek saja karena mengetahui bacaan setelah Al-Fatihahnya sunnah, maka membaca yang pendek, yang penting sudah dibaca, lalu mempercepat sholat terburu-buru. Sahabat ngasih, saya akan bacakan sebuah hadis nanti, dan mudah-mudahan setelah mendengarkan hadis ini merubah kita, membuat lebih tenang dalam baca Quran. Tidak sekedar selesai sholat, tidak sekedar membaca surah setelah Al-Fatihah, tapi mencoba untuk membaca surah yang lebih panjang. Karena luar biasa janji baginda Rasulullah SAW buat mereka yang membaca dan memanjangkan surah dalam sholat. Jadi fadilah, keutamaan Al-Quran bukan sekedar di luar sholat, tapi saat sholat pun itu mendapatkan ganjaran yang luar biasa yang baginda Rasulullah SAW janjikan buat kita. Baik, saya bacakan hadis berikut ini mengenai keutamaan bacaan Al-Quran di dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila baitihi aw raja'a ila ahlihi ay yajida fihi salasu khalifatin nizamin simanin. Maukah kalian jika ketika kalian pergi dan pulang ke rumah kalian, bertemu keluarga kalian, kalian mendapatkan di rumah kalian ada 3 ekor unta betina yang besar, 3 ekor unta hamil yang besar dan gemuk? Luar biasa. Siapa yang tidak mau? Ujuk-ujuk pulang dari perjalanan, dalam rumah ada 3 ekor unta, di depan rumah ada 3 ekor unta betina hamil besar dan gemuk. Siapa yang tidak mau? Saya yakin kita mau semua. Lalu para sahabat menjawab, kulna na'am, ya kami mau ya Rasulullah. Ya manusia mau, siapa yang tidak mau mendapatkan kekayaan seperti itu? Qala, lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, fathalasatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifatin idhamin simanin. Hadis riwayat Muslim. Baginda Rasulullah mengatakan, lalu melanjutkan sabdanya, maka 3 ayat Al-Quran yang kalian bacakan ketika kalian sholat, pastinya di luar Al-Fatihah, karena Al-Fatihah wajib dalam sholat. 3 ayat Al-Quran yang kalian bacakan dalam sholat
itu lebih baik dari 3 ekor unta betina yang gemuk dan hamil. Masya Allah. Ternyata selain memang sholat kitnya sebuah kewajiban dan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah, wudhunya pun jika kita menyempurnakan wudhu kita itu menghapus dosa kita. Saat kita menjawab amin pun, jika amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadi penghapus dosa kita. Bangun dari rukunya pun, jika itu bersamaan jawaban kita saat kita tidak bersamaan dengan doa malaikat, Allah pun akan ampuni dosa kita. Begitu juga akhir sujud, dalam sujud pun kita boleh berdoa. Begitu juga ketika sebelum salam kita berdoa. Dan ternyata bacaan ayat dalam sholat kita pun baginda Rasul janjikan pahala, kenikmatan yang luar biasa, yang lebih besar dari kekayaan yang berupa 3 ekor unta betina yang gemuk dan hamil. Coba bayangkan berapa harga itu unta betina yang hamil dan besar sekali, seharga mobil mewah kan? Dan ternyata 3 ayat saja dalam Al-Quran yang kita baca dalam sholat itu lebih baik daripada kekayaan materi duniawi. Bagaimana kalau kita baca 4-5 ayat dalam Al-Quran? Siapa yang tidak mau 5 ekor unta betina, 10 ekor unta betina? Jika mau, dan lebih dari sekedar 10 ekor unta betina yang gemuk dan hamil, maka biasakan dalam sholat kita setelah membaca Al-Fatihah untuk membaca surat lebih dari sekedar 3 ayat. Ada beberapa ayat yang terdiri dari 3 ayat: Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar. Hanya 3 ayat. Maka berbanyak hafalan, perbaiki bacaan, sehingga dalam sholat kita bisa membaca lebih dari sekedar 3 ayat, tapi 5 ayat, 6 ayat. Perbaikan kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni dosa kita. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.